Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Terima kasih yang telah hadir pada sore hari ini. Gimana nih ibadah puasanya? Masih semangat kan ya di terakhir, hari-hari terakhir menuju Lebaran, luar biasa. Hari ini Talk to Expert spesial Ramadan kembali hadir untuk nemenin Bapak Ibu semua untuk menuju ke buka puasa kita sambil sharing pengalaman dari expert, sambil mendapatkan insight-insight. Boleh di absen nih dari mana aja teman-teman yang udah hadir pada sore hari ini di kolom absen ya, nama dan asalnya dari mana. Sambil diingetin lagi ke teman-temannya atau, partnernya, koleganya yang belum join, yang untuk mau join, bisa di-share nih linknya untuk ikutan juga ngabuburit bareng expert pada sore hari ini. Perkenalkan nama saya Elrin Yohana, saya dari Commerce Asia. Pada hari ini saya akan menjadi MC atau pembuka, tenang aja tapi saya bukan jadi hostnya karena hostnya itu adalah nanti Pak Hadi sendiri. Nah, hari ini udah kedatangan Mbak Im juga nih sama Pak Hadi, tapi sebelum itu, izinkan saya untuk, memperkenalkan atau membaca profil dari Mbak Im dan Pak Hadi, seperti itu ya, sambil nunggu teman-teman yang lain join nih. Saya izin sharekin ya. Oke, udah kelihatan ya teman-teman? Bapak Ibu semua, yang hari ini akan menjadi narasumber kita spesial banget. Luar biasa, ada Mbak Iim Fahimah Syahya. Mbak Iim ini merupakan salah satu atau seorang yang paling berpengaruh nih di Indonesia. Karena Mbak Iim ini merupakan yang global leader dari World Economic Forum, salah satu dari 25 pengusaha muda terbaik versi Business Week dan pendiri komunitas yang sangat besar juga, yaitu Queen Riders. Seperti itu Bapak dan Ibu, dengan lebih dari 400.000 anggota komunitas di seluruh Indonesia, di 25 negara. Saat ini tuh Queen Rights itu banyak berkolaborasi dengan, banyak pihak nih, Bapak Ibu. Ada dari sektor publik, swasta, LSM maupun pemerintah. Nah, nanti mungkin bisa kita, lihat detailsnya setelah saya membacakan, profil dari Mbak Iim. Nah, Mbak Im ini sendiri adalah merupakan pembicara aktif di berbagai acara internasional nih. Jadi sangat inspiring banget. Selain di World Economic Forum Davos, Mbak Im juga aktif di konferensi-konferensi lainnya. Selain itu, Mbak Im juga sering diundang di majalah, stasiun radio maupun TV, baik dari swasta maupun pemerintah dengan berbicara tentang kewirausahaan dan tentunya tentang pembangunan komunitas. Relate banget nih sama yang, tema yang akan diangkat hari ini, komunitas dan network. Nah itu kira-kira bagaimana pentingnya ya, bagaimana strateginya ya, bagaimana kira-kira, untuk membangun network yang tepat, seperti itu. Nah sebelum di Queen Rights, Mbak Iim juga memiliki rekam jejak penting di dunia perikanan nih. Sebelumnya Mbak Im, merupakan pendiri dan CEO Virus Communication, seperti itu pada tahun 2005, seperti itu. Dan di tahun 2011 Mbak Im, diangkat jadi CEO Virtual Consulting juga dan memiliki platform namanya musikamu.com dengan total lebih dari 20 juta pelanggan berbayar, seperti itu. Dan beberapa achievement-achievement lainnya yang bisa kita, lihat juga yang tadi saya sebutkan di atas. Luar biasa. Dan, Mbak Iim ini merupakan salah satu dari 10 pemimpin muda di Indonesia yang menerima biografi dari, Pak Jokowi. Luar biasa ya teman-teman ya, nggak sabar banget nih mau, tahu insight dan sharing dari Mbak Iim.
Selanjutnya ada Pak Hadi Kuncoro, beliau merupakan CEO Powergraph Indonesia, berpengalaman lebih dari 20 tahun di established dan startup company, baik lokal maupun multinasional. Nah, sebelum jadi entrepreneur nih, Pak Hadi juga berpengalaman di dunia perusahaan multinasional seperti FMCG dan lain-lainnya. Pak Hadi berpengalaman sebelumnya pernah di Beiersdorf, di Ades Water Indonesia, dan Pak Hadi juga aktif di beberapa asosiasi di Indonesia. Selain ada Supply Chain Indonesia, ada Ali, ada Astindo, IDI, dan IDEA, seperti itu. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Power Commerce Asia, penyelenggara Talk to Expert pada kali ini. Power Commerce Asia merupakan Omnichannel Enabler Tech Omnichannel Enabler Tech Solution dan Supply Management, teman-teman. Berdiri sejak tahun 2019 sebagai teknologi company. Kita merupakan pionir omnichannel di Indonesia, seperti itu. Jadi, fokus dari Power Commerce Asia itu merupakan omnichannel solution dan supply chain-nya, seperti itu. Di mana kita mempertemukan demand generation dan demand fulfillment, mengintegrasikan seperti itu dalam satu platform. Nah, di Power Commerce Asia itu kita memiliki beberapa services, di antaranya ada Omnichannel e-commerce enabler, warehouse logistik dan multi fulfillment, B2B bisnis dan distributor management, teknologi solution, digital marketing solution, dan bisnis consulting. Nah, ini merupakan klien-klien yang sudah bekerja sama dengan Power Commerce Asia, seperti itu. Selanjutnya, izinkan saya bercerita sedikit tentang Queen Rise. Dari tadi udah sempat di-mention juga kan, kalau Mbak Im ini merupakan founder dari komunitas Queen Rise di Indonesia. Nah, Queen Rise itu apa sih, teman-teman? Queen Rise itu merupakan online dan offline community di Indonesia. Jadi berangkatnya tuh dari isu keselamatan para perempuan pengendara di Indonesia, baik mobil maupun motor, seperti itu. Nah, saat ini nih Queen Rise itu udah besar banget, nggak cuma di Indonesia. Queen Rise itu juga tersebar di 20 negara lainnya. Untuk di Indonesia sendiri, jumlah komunitas atau membernya itu udah sampai 200.000 lebih, luar biasa banget kan ya, teman-teman. Nah, selain itu di dalam komunitas Queen Rights ini juga terdapat banyak trainers dan expert tuh di dalam berbagai bidang. Contohnya dari keselamatan berkendara, digital literasi, atau maupun digital marketing dan lain-lainnya. Mungkin nanti Mbak Iim bisa banyak bercerita juga tentang Queen Rage itu sendiri, gitu. Oke, cukup dari saya segitu aja untuk perkenalan awalnya. Nih teman-teman mungkin udah pada nunggu. Saya invite langsung Pak Hadi Kuncoro dan Mbak Iim untuk bisa join bareng kita semua di sini. Assalamualaikum Pak Hadi, Mbak Iim, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sore. jadi untuk sesi selanjutnya akan di-lead oleh Pak Hadi sebagai host. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, makasih Mbak Erlin. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial saya adalah di episode terakhir Talk to Expert Special Ramadan. Eh, jadi kita Ramadan ini cuma punya 4 episode, di mana 3 laki-laki 1 perempuan. Tuh, ntar dia protes. Yang akan ngomong, ntar dia protes nih. Mbak Im ini nanti akan protes. Wah, ini kenapa cuma 1 perempuan, nggak adil. Ntar pasti protes gitu. Gua udah tahu deh. Jadi kita kedatangan ini mboknya ras terkuat di dunia kalau di jalan raya. Lu bayangin aja kan, founder dan pemimpinnya Queen Rights gitu. Jadi ini mboknya dan simbahnya, mbok putrinya, mbah putrinya, ras terkuat di dunia di jalan raya nih. Baik Im, selamat sore, assalamualaikum, senang banget. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Akhirnya Alhamdulillah kabar kita baik. berjumpa meskipun via Zoom.
Iya, nanti kita habis Lebaran ada sesuatu hal yang baru, pasti akan modelnya bukan via Zoom, tapi ada bisa langsung ketemu fisik nanti ketemunya, tapi Benar. dengan subjek yang berbeda. Mbak Im, Hmm, seneng banget sore ini menyempatkan waktu sambil ngabuburit, sambil nunggu apa namanya buka puasa kita, dan ternyata yang tanpa disadari ternyata Lebarannya tinggal 5 hari. 5 hari, lima iya. hari ya, Aku juga baru benar. ternyata ya Allah ya Robi. Gitu, Eh, 5 hari. Jadi apa namanya? Kita coba untuk apa? Semakin pengennya mau dilamain kebuka gitu atau dipercepat kebuka gitu, biar nggak kerasa kan gitu. Lebih baik eh, kayaknya dipercepat kebuka ya gitu, biar nggak kerasa ya, terus biar kemudian nanti itikaf di masjidnya lebih 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 asik lah ya gitu loh. eh, 5 hari terakhir nih. Oke, sekali lagi terima kasih waktunya dan apa namanya sudah meluangkan, tentu lagi sibuk banget pastinya ya. Adi, eh, program ini sebetulnya kita ngobrol chit-chat yang intimate. Jadi ngobrolnya intim banget nih kita. Jadi bukan sesuatu hal yang presentasi yang serius. Bahkan nggak pakai slide ya. Bahkan nggak pakai slide. Kita ngobrol yang santai, yang intimate, tapi kemudian bisa punya makna, sharing-sharing insight, sharing-sharing ide, sharing-sharing apa namanya sesuatu hal yang punya makna dan punya kebaikan dan punya manfaat buat teman-teman. Nah, ini juga nanti memang tapping sebetulnya, live tapi tapping sebenarnya lebih ininya nanti kita lebih banyak nanti di YouTube, di YouTube-nya ini, YouTube-nya Power Commerce nantinya. So, tema tema hari ini sore ini spesial nih, emang jagoannya apa how to build, bagaimana membangun networking jejaring, dan juga bagaimana kemudian pada akhirnya dengan jejaring itu bisa membangun sebuah ekosistem komunitas yang powerful, yang besar, dan punya power kebermanfaatan yang luar biasa hebat. So, jadi anyway, teman-teman, saya mengenal Mbak Iim ini sudah cukup lama, baik itu secara apa namanya perkenalan profesi, walaupun belum pernah kerja bersama secara langsung, namun kemudian juga secara personal dan keluarga cukup dekat kita, karena kebetulan juga dulu almarhum kakak Mbak Iim ini pernah bersama-sama justru yang bersama-sama membangun bisnis di awal-awal, malah kemudian di Power Commerce ini sebetulnya. Jadi dengan almarhum Pak Nukman, bapak sosial medianya Indonesia zaman dulu gitu. Nah, beliau ini adalah adiknya. Jadi nanti apa namanya kita akan ngobrolnya tipikalnya secara keluarga itu pinter-pinter. Kemudian cara berstorytellingnya juga kemudian asik deh. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa enjoy dan menikmati obrolan kita. So, Mbak Iim, sebelum kita ke topiknya, ngobrol dulu dong kesibukan dan juga kemudian apa namanya Ramadan kali ini sibuk ngapain aja? saya sibuk kerja, Mas. Saya tuh baru tadi pagi tuh justru malah baru enggak kalau ya Allah ternyata 5 hari lagi ya Ramadan, ini Ah, Lebaran. Ketika sama. kepikir nggak keinget gitu. Padahal sempat kemarin tuh diingetin sama tim saya kalau Mbak Im kita ketemu lagi ya nanti habis Lebaran. I was like, ah habis Lebaran gitu. Tapi otaknya belum nggak gitu kalau ternyata Ah, 5 hari ah, ah. Lebaran ya Allah ya Rabbi. Ya gitulah banyak Hmm. hal yang dikerjakan. So, saya mengenal beliau ini sudah naik turun dari profesional entrepreneur, sekarang menjadi seorang dalam tanda petik pernah apa menjadi aktivis aktivis perempuan. Dalam konteks aktivis itu jangan salah kaprah ya. Kalau ngomong aktivis itu selalu konteksitasnya yang militan, Yang galak, yang yang galak. galak, yang gitu enggak. Aktivis perempuan itu adalah memang pemberdayaan atau empowering perempuan, bukan hanya Indonesia tapi juga di level global, yang tadi sesuai dengan background dan apa namanya kurikulum vitae dari beliau. Nah, dan sekarang beliau membangun sebuah jejaring community yang luar biasa, yang dimana temanya terkait dengan safety, road safety, dan khususnya diperuntukkan kepada komunitas eh, perempuan di situ, perempuan ya, dan bukan cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. So, Mbak Im cerita dulu dong sedikit panjang lebarnya
Di situ backgroundnya sampai kemudian akhirnya terbangunlah sebuah komunitas Queen Ride ini, dan ternyata di dalamnya menjadi sebuah apa namanya eh, sebuah kekuatan juga untuk Mbak Iim, how to create the benefit, but juga untuk how to create to get the benefit, to create the benefit, but also to get the benefit from this community. Boleh ceritain dulu dong sampai akhirnya jadi Queen Rides gitu. Oke, sebelumnya itu kan sebelum saya bangun Queen Ride, saya murni bisnis yang sangat komersial gitu ya. Jadi nggak ada lah ngomongin impact apa segala macam gitu. Tapi ada satu momen, ada beberapa momen ya yang kemudian membawa saya di sini. Pertama, saya tuh tanpa sengaja lagi ngobrol sama siapa waktu itu, ditanya, next kamu mau ngapain gitu kan. Terus close aja gitu. Kayaknya saya nanti next saya mau jadi ini socialpreneur, saya bilang gitu. Tanpa pernah Oke. terbaca socialpreneur itu kayak gimana, apa dan sebagainya. Itu satu. Kemudian yang kedua ada satu momen juga yang sangat personal di saya, di mana saat itu saya punya anak pertama ya. Anak pertama itu ya namanya orang tua baru kan ada kebutuhan untuk ngajarin anak segala macam, menjadi lebih sosial dan sebagainya. Tapi saya tidak berada di lingkungan yang in a way mengencourage saya untuk melakukan banyak aktivitas sosial. Satu titik saya nanya ke almarhum bapak saya, gimana sih cara ngajarin, mendidik si kakak ini supaya punya jiwa sosial yang besar gitu. Terus bapak bilang waktu itu, saya nanya kalau misalkan ulang tahun saya bawa ke panti asuhan atau bawa ke nengok weekly ada aktivitas bantuin anak di kolong jembatan misalnya, ya sangat inilah sangat naif Iim banget bang saat itu gitu. Terus bisa nggak begitu tuh membangun jiwa sosial dia. Terus Yangkung itu bilang gini, Iim mendidik anak itu dia bisa taktikal. Oke. Apa yang kamu ingin tanamkan adalah apa yang kamu jalani setiap hari. Kalau kamu tidak punya jiwa sosial, kamu nggak akan bisa mengajarkan jiwa sosial itu pada anakmu. Sampai saya kemudian berpikir, ya sayanya dulu yang harus berubah gitu. Karena orang tua disitulah teladan, fungsi teladan itu sebenarnya adalah the first learning and education for the children ya sebetulnya ya. Benar. Makanya terus apa namanya? Saya mulai nyari nih ada satu isu sosial apa yang bisa saya selesaikan yang kebetulan dengan background saya advertising communication ini saya bisa bantu apa gitu. Jadi sebetulnya kalau saya terjun ke isu road safety bukan karena saya jago road safety, orang saya nyetir mobil nggak bisa gitu kan. Itu mau gue tanyain loh, itu mau gue tanyain. Sebetulnya bikin komunitas Queen Ride itu bisa naik motor, bisa nyetir motor, bisa Enggak nyetir mobil dong. enggak loh? Tidak. Enggak ya? Oke. Jadi saya nyetir mobil nggak bisa, kemana-mana selalu pakai supir. Motor juga jarang banget. Orang naik Gojek aja saya ini sholawatan terus panjang jalan gitu kan. Tapi naik sepeda bisa kan? Naik sepeda bisa. Dikit. gitu. Jadi murni ini aja. Saya riset, kemudian kok menarik ya ini ada isu road safety gitu. Ternyata layernya itu banyak. Angka pengendara motor perempuan itu dalam 10 tahun belakangan itu meningkat sampai sekitar 50% lebih. Dan Itu secara populasi pengendara motor pria dan wanita itu seimbang atau hampir sama. hampir sama ya? Hampir sama gitu. Tapi ada peningkatan signifikan user perempuan. Oke. Karena ternyata dari insight-nya itu perempuan itu kalau dulu beli motor, beli mobil mereka pakai nama suaminya atau nama bapaknya gitu kan. Sekarang mereka lebih confidence, nggak cuma duitnya punya dia, tapi juga dia berani ini atas nama aku sendiri gitu. Nah itu dari motor itu kan peningkatannya signifikan. Kemudian saya riset juga itu ternyata dari data Google itu sekitar 42% angka pencarian informasi mobil yang konteksnya untuk membeli itu perempuan. Jadi saya lihat kok menarik ya gitu. Nah terus ngulik lagi, ternyata angka kecelakaan di Indonesia itu salah satu yang cukup tinggi di dunia gitu. Jadi setiap 1 jam itu 3 orang di jalan raya meninggal.
Dan Itu kasus terbunuh atau kematian di Indonesia itu bukan karena penyakit jantung, kanker dan sejenisnya ya, karena road kecelakaan ya. safety itu, Ya. kecelakaan itu salah satu yang besar gitu. Jadi tiap 1 jam 3 orang meninggal. Hmm. Kemudian saya pelajari korelasinya dengan market perempuan ini. Hmm. Kemudian dari situlah ketemu insight lagi bahwa ternyata di antara yang angka kecelakaan itu besar di antaranya adalah perempuan gitu. Kalau perbandingannya Jakarta itu 5:3, itu 5-nya perempuan, 3 laki-laki gitu. Walaupun sebetulnya technically pada umumnya mungkin secara distan rata-rata yang perempuan riders itu lebih pendek daripada yang laki-laki ya. Apanya? Distan ride ininya, Oh, distannya. distan rata-ratanya, distan average-nya riders perempuan dengan laki-laki, yang perempuan sebenarnya lebih pendek kan? Iya, lebih pendek. Tapi kecelakaannya lebih banyak ya? Kecelakaannya di Jakarta iya lebih Jakarta. banyak. Nah, di Oke. Jakarta lebih banyak. Nah, Oke, akhirnya tapi sebelum ke teknis dulu deh, sebelum ke teknis si Queen Rides-nya itu, aku mau nanya gini dulu. Kan sebelumnya sebagai entrepreneur murni bisnis B2B, ya terus men-shifting menjadi socialpreneur. ya Ya kan orang selalu berpikirnya ketika berbicara socialpreneur, ada kata sosial, lu jangan mata duitannya dulu gitu, jangan nyari untung dulu kan gitu loh. Jadi ketika berbicara persepsi tentang socialpreneur, ada kata sosialnya, bahkan seolah-olah kita tuh tidak boleh kemudian serakah nyari profit misalnya kayak gitu, kayak yang ini. Nah, boleh tanya nggak kemudian waktu mindsetnya merubah dari bisnis entrepreneur murni menjadi seorang yang socialpreneur, itu pada saat itu selain riset tadi, hasil dari riset dan analisis, niatannya, mentality dan mindsetnya itu apa yang berbeda, yang disiapkan berbeda pada saat transisi perubahan itu? bahwa apapun yang dilakukan harus punya dampak sosial gitu. Oke. Dan itu tadi yang Mas Hadi sebutkan soal profit dan impact itu tadi ya. Saya pikir ada kesalahpahaman, salah mindset di kebanyakan socialpreneur di Indonesia bahwa kalau menciptakan impact itu nggak boleh profit. Sekarang pertanyaannya gini, lah kalau nggak profit kamu gimana caranya mau menciptakan impact? Ya. Gitu. Jadi kalau saya justru bangun Queen Rides ini with zero funding. Siapa yang fundingin? Fundingin brand-brand semua tuh sama pemerintah. Jadi saya bawa masih dalam bentuk PPT, belum jadi apa-apa, belum jadi aset dan lain sebagainya. Saya bawa ke mereka, saya jual konsepnya. Saya butuh sekian M untuk melaunching platform ini, kamu mau tap in apa enggak gitu. In return kamu akan dapetin exposure bla 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 gitu. Karena background saya advertising ya. Jadi saya bawa ke mereka, akhirnya dapat duit sekian M, baru tuh platformnya dibangun gitu ya. Movementnya baru dijalanin gitu. Jadi tidak ada cerita bahwa kalau namanya social business berarti harus rugi atau nggak boleh mencari profit. Ya nggak begitu gitu. Intinya apapun yang kita kerjakan harus orientasinya adalah impact gitu. Jadi kan kita punya impact, bukan sekedar ngejar profit itu. Oke, I see. Dan kemudian terlihat setelah riset dan sejenisnya, akhirnya terpilih kemudian tematik subjeknya adalah fokus di safety riding ya, safety riding. So why safety riding? Selain kemudian kalau memang mau divalidasi atau mau kemudian di hasil validasinya pada akhirnya finalnya seperti apa itu? Kenapa akhirnya memilih safety riding? Pasti akan ada pilihan-pilihan lain sebelumnya. Belum ada platformnya untuk perempuan. Globally pun nggak ada gitu. Jadi gini, selama ini road safety itu kan one approach fit for all gitu ya. Kalau dalam kacamata orang bisnis dan komunikasi nggak ada itu one approach fit for all gitu. Itu harus dicari satu pendekatan yang berbasis gender paling nggak atau berbasis location gitu sehingga approach yang dilakukan bisa lebih spesifik dan lebih efisien. Salah satu sebab yang kemudian ini hasil risetnya. Salah satu sebab kenapa banyak road safety education itu tidak efisien karena tidak memahami insight audiensnya seperti apa. Makanya Rights itu kan pendekatan pertama di road safety-nya adalah menggunakan feminine method, safety, style, and beauty. Safety, style, and beauty. Jadi akhirnya feminine juga. Oke, jadi teman-teman gini loh, saya ini defensive driving certificate.
trainer ya, trainer certificate saya itu. Saya nge-apply loh ke beliau gitu. Saya mau jadi trainer dong, dan saya nggak di-approve. Ternyata kemudian saya kayaknya kurang feminin sekali ya. Jadi, nah, tapi pada akhirnya kan sebenarnya safety riding atau terutama safety ini kan sebetulnya kan general kan, Mbak? Betul, secara konten tetap general, tapi kan kita harus melihat kita berbicara ke siapa dan apakah bungkusnya itu akan menarik untuk mereka. Ngapain sih Mbak? Apa yang dilakukan gitu loh? Dan Di road hmm, safety itu ah, sebetulnya dengan apa namanya metode safety style and beauty tadi itu sebetulnya 90%-nya tetap berbicara tentang road safety karena kita pakai kerjasama dengan brand otomotif, dengan Korlantas, dengan Kemenhub dan lain sebagainya. Semuanya ngomongin road safety. Tapi hmm, kenapa ada safety, style and beauty? Safety hmm, ya udahlah kita bicara safety. Style itu sebetulnya yang diajarkan oleh Queen Rights adalah bagaimana perempuan-perempuan itu berkendara aman tapi tetap stylish. hmm, Karena ini salah satu contoh aja gitu ya. Banyak kejadian di mana yang jilbabnya panjang itu masuk motor ke ya, jeruji gitu ya. jerujinya ya. Itu kan bahaya banget. Nah, yang kita Hmm. ajarin adalah kita pakai fashion show segala tuh gitu ngajarinnya. Jadi Oh, oke. iya. Jadi ada satu fashion instructor gitu-gitulah yang ngajarin supaya oke, baju kamu tetap syar'i tapi aman. Jadi Hmm. diperagakan sama model, pakai fashion show dan lain sebagainya. Kemudian edukasi tentang helm itu kan sebetulnya kalau udah jatuh dia udah berkurang safety-nya 60%. Hmm. Hmm. Kita tampilin dengan fashion show, nunjukin helm yang cakep-cakep dan lain sebagainya. Jadi pendekatan yang sangat feminin itu pada akhirnya yang menarik audiens. Ada lagi misalkan kita ajarin tentang yoga on the road. Jadi Yoga on the road. ya, jadi Oh, kalau oke. lagi macet, kamu tuh bisa ambil nafas-nafas yoga supaya tenang. Karena macet tuh kan Ah, stressful. oke. Enggak, gue kebayangnya kan gini, ketika kemudian lu ngomong tentang yoga, gue kebayangnya itu kan, oh berarti Jungkir balik ya. di atas motor kayangan gitu, jungkir balik gitu. Oke, ternyata enggak ya. Jadi ngatur nafas dan sejenisnya. Ngatur Oke. nafas, gitu. Oke. Stretching dikit-dikit Hmm, sambil di hmm, atas di apa setir mobil dan lain sebagainya lah gitu. Nah, hmm. beauty itu ada insight gini. Cewek-cewek itu kalau berkendara motor ataupun mobil pun tetap tangannya bisa gosong loh, ya. Ya. Tangan bisa gosong gitu. Terus Apalagi kalau yang kayak model nyetirnya kayak supir truk ah atau kenek gitu yang gini nih, yang keluar separoh ininya ya. Jadi kulitnya bisa gosong. Terus Hmm. kalau yang naik motor itu rambutnya bisa lepek, kulit mukanya berjerawat. Nah, instead of kita bilang, "Alah itu enggak penting, yang penting kamu safety." Hmm. Kita justru rangkul, kita gunakan itu untuk entry point bercerita tentang road safety. Oke. Kita bicara road safety tapi jangan lupa ya, kamu juga tetap bisa tampil cantik. Jadi ada diajarin tuh sama brand-brand beauty how to do a quick fix after kamu naik motor gitu-gitu. Gimana supaya rambut kamu nggak lepek setelah pakai helm 2 jam, something like that gitu. Jadi eh, eh, beauty-nya, femininnya dapat, keceriaannya dapat karena ada berbagai interaksi, tapi road safety-nya juga yang sangat kental itu terdeliver. Dan dari survei, jadi Queen Rights itu selalu ada before and after survei karena kami harus responsibel terhadap impact-nya. Dari surveinya itu, dari yang tadinya zero awareness terhadap road safety dan bagaimana berkendara aman, itu 95% lebih itu terjadi peningkatan pemahaman tentang road safety. Jadi dan sekarang tahun ini malah Queen Rights arahnya sudah mulai perubahan behavior. Jadi kami menciptakan platform untuk monitoring berkendara. Jadi ini sebetulnya Queen Rights itu ada platformnya, jadi ada aplikasi. Sementara kita masih pakai web base dan WhatsApp untuk memantau komunitas. Tapi nanti bertahap kita lihat ke depan karena saya udah pengalaman ngelola berbagai bisnis digital. Kalau langsung cepat ke aplikasi itu totally nggak worth it gitu. Kita lihat dulu insight-nya audiensnya seperti apa, kemudian pelan-pelan kita servisnya kita arahkan sesuai insight yang ada.
Ya, tapi kan sekarang udah 200.000 kan Indonesia membernya. Harusnya udah cukup lah, kolam ikannya udah banyak banget. Tapi sebelum itu mungkin saya nanyanya justru agak backward gitu loh. Bisa sampai jadi 200.000 itu awalnya gimana? Bikin Gimana campaign. caranya? Mm-mm. Kan kekuatannya Iim Fahima adalah membuat campaign. Jadi kalau tadinya road safety itu selalu pendekatannya kan yang berdarah-darah, kecelakaan gitu. Ya. Queen Edge itu dengan pendekatan safety, style, and beauty, kami bekerja sama dengan Asia Top Model. Wow, Dan oke. ya, Asia Top Model sama fotografer fashion tag hire waktu itu ya, international photographer, untuk Hmm. bikin kampanye-kampanye road safety dengan pendekatan yang sangat high fashion. Hmm. Nah, kampanye-kampanye itu, foto-foto itu kita sebar di mall, kita sebar di berbagai tempat, kemudian sampai ke sosial media, jadi community campaign dan lain sebagainya. Sampai kemudian di sosial media terjadi pembicaraan yang sangat sangat tinggi, jadi trending topic dan lain sebagainya. Nah, dari situ akhirnya terciptalah free exposure. Jadi pas awal launch itu Queen Rides mendapatkan free exposure ada kali 350 media. Wow. Dalam dan Bagus. luar negeri ya. Jadi nggak cuma Hmm. lokal, tapi dalam dan luar negeri. Hmm. Namanya kan itu buat nyari duit juga kan. Ya, kebayang. Itu 350 media sampai kemudian kan kita bangun tuh platformnya, ada sosial medianya ya. Ada sosial medianya Queen Rides dari Instagram, apalah segala macam. At the same time saya juga menggunakan my influence untuk menyebarkan kampanye tentang road safety ini. Dari situlah kemudian aktivitas-aktivitas online dan offline education dilakukan. Offline education aja itu angka yang sudah dilakukan Queen Rides dalam waktu 3 tahun sebelum pandemi ya, itu sekitar 20.000 orang yang sudah ikut diedukasi. 20.000 itu angkanya jauh lebih besar daripada angka Korlantas dan Kemenhub. Oh, really? Iya. Dan mereka general ya, mau cowok mau cewek ya gitu. Dan ini spesifik pada cewek ya gitu loh. Iya. Dan itu Oke. sampai dari yang tadinya kita bikin kecil-kecil di mall gitu paling 200-300 orang itu sampai akhirnya kita bikin gede. Ini berkat bantuan brand besar dan juga pemerintah ya, kita Iim Fahima nggak gerak sendiri karena kan sebetulnya kekuatan saya adalah mengundang orang untuk berkolaborasi gitu. Itu puncaknya sampai pertama Menteri Kemenhub datang ya, Pak Menteri datang gitu di event kita gede sama Gojek. Habis itu Pak Presiden datang. Wow. Jadi saya Makanya termasuk top 10 people yang entrepreneur yang dapat buku biografinya Pak Presiden. Iya, betul. Jadi sampai Presiden datang. Jadi Pak Jokowi itu presiden pertama di Indonesia yang mengkampanyekan road safety itu beliau gitu. I see. So, dalam perjalanannya tapi kan kemudian sempat kena COVID kan? Kena COVID. Gimana cara menjaga komunitas ini, networking, jejaring ini, aktivitinya pada saat COVID? By the way gini, 200.000 itu paling banyak dia riders motor atau kemudian drivers? Riders motor sama mobil itu, motor itu sekitar 60% kali ya. 60% ya. Oh, berarti hampir mirip. Dan sebetulnya kan secara teknis ada perbedaan kan. Memang secara mungkin untuk pengetahuan lalu lintas sama, untuk ini sama, tapi teknis mengendarai dan sebagainya pasti beda dong. Beda. Eventnya dibedain. Bedain. Oh, dibedain. Jadi ada event mobil sama Toyota gitu misalkan ya. Event motor sama Honda. Sama Honda. Oh, brand yang support juga beda ya? Beda. Beda ya. Oke. Nyari duitnya dari situ juga lah salah satunya. Iyalah, mana lagi? Setelah terbangun komunitas dan pada saat menjaga COVID tadi itu kemarin itu terjadi COVID, gimana cara menjaga animo dan kemudian solidity dari community number sempat turun atau tetap solid angkanya atau bahkan naik pada saat COVID? Justru menarik ini. Semua orang kan tiarap ya pas COVID ya, bisnis. Aktivitas offline kita juga nggak bisa karena semua berhenti gitu. Cuman saya mikir gini, nggak ada cerita kita berhenti. Kita harus gunakan platformnya. Katakanlah kita sekarang nggak bisa ngomong tentang road safety, kita harus pakai platformnya ini untuk aktivitas lain apa gitu. Dan justru dari COVID ini ada blessing in disguise.
Hmm. Akhirnya platformnya dipakai buat ngajarin perempuan tentang how to set up business from home, ngajarin tentang I mental health, see. Akhirnya ngajarin tentang berubah jadi malah mengajak oh mereka menjadi kemudian mompreneur. iya. Nah, justru dari sini itu engagementnya makin kuat, Mas. Pas COVID malah jadi naik dong ya. Malah jadi Akhirnya ya. naik, malah jadi naik. Itu ada kali COVID itu berapa tahun ya? 2 tahun ya kita ya? 2 tahun lebih. 2 tahun. 2 tahun lebih dikit. Itu baru kita launch itu langsung dalam 2 tahun itu 20 ribuan kali yang ikutan webinar kita. Wow. Gitu. Wow. Jadi ya alhamdulillah gitu. Dan itu makanya terus komunitasnya organik muncul ada di 25 negara lain tuh gara-gara COVID. Malah gara-gara COVID ya, kemudian komunitas menyebar kemana-mana Betul. jadinya. Nah, tapi secara ini kan sekarang itu ada keilmuan saking powerfulnya community. Sekarang tuh ada keilmuan bahkan ada sertifikasi tentang community manager. Bayangin gitu loh. Ya. Are you in that certified atau Ya. apa namanya learning Learning by by doing. Karena saya men-treat community itu bukan sebagai barang gitu ya. Hmm. Tapi saya melihat itu sebagai sekumpulan manusia yang bisa kita ajak ngobrol, kita gali insight-nya dan lain-lain. Jadi saya tidak pakai teori, tapi saya pakai kemampuan skill komunikasi saya yang selama ini sudah ada, skill advertising yang saya punya dan lain-lain itu untuk mengelola itu. Jadi nggak pakai certified. I see. Boleh saya nanya? Hmm. Karena komunikasi ngumpulin 200.000, grup WA-nya ada berapa? Waduh, sebagian data itu ada di web ya, sebagian Oh, data. oke. Kalau grup WA, aduh nggak kehitung. Oh, Karena itu gitu. ada sub-subnya sendiri, ada sub bisnis, ada subnya family life, ada subnya apa lagi tuh, macam-macam tuh ada. Pokoknya ada tim saya yang ngelola itu. Dan Mbak Iim ada di semua website itu. Apa WhatsApp grup itu? Enggak Enggak. semua. Saya ada di key ini aja, key group. Oke. Tapi yang ada di grup itu di manage sendiri berkomunikasinya atau pakai admin? Ada admin yang mengelola, tapi karena gini, saya tuh kebetulan gini. Pada saat ini tumbuh, pada saat yang sama anak-anak saya juga tumbuh gitu. Saya tuh nggak mau lagi, tidak mau lagi ada momen di mana saya kesulitan menghabiskan waktu energi saya untuk mengelola bisnis sampai anak saya nggak kepegang gitu. Jadi saya mencoba mensimplify. Jadi kalau gini, kalau kebanyakan orang berpikir, oh kalau membangun bisnis itu kita harus mencontoh si bisnis yang udah ada A, B, C, D gitu ya. Kalau saya enggak. Saya akan cari celah di mana saya bisa nyaman. Itu dulu. Oke. Pada saat yang sama bisnisnya juga tumbuh. Karena untuk mengelola yang sekian banyak itu kan butuh energi luar biasa. Ya. Jadi yang saya lakukan adalah memastikan ada regular event. Di mana orang bisa daftar, ngobrol di situ, ketemu. The rest nggak ada aktivitas, kita nggak harus maintain WA lah, capek. Energinya, resourcesnya terlalu besar gitu kan. Jadi dibanyakin aja. Nah, ketika kita bicara dibanyakin event, berarti dibanyakin kolaborasi sama brand dan lain sebagainya. Jadi semuanya jalan barengan gitu. Jadi berarti sekarang memanage pekerjaan, artinya kan sebagai socialpreneur ini menjadi pekerjaan kan gitu loh. Iya dong, iya dong. Sebagai pekerjaan dan full dedicated pekerjaan. Dan sekarang remote bahkan fokus lebih banyak di rumah ya. Saya kerja 100% di rumah sudah jauh sebelum pandemi. Jadi saya punya tim, ada di New York, ada di Australia, ada di Bali, ada di Bandung dan lain sebagainya. Dan kalau untuk hubungan dengan gini, kalau saya kan bisnis dan sosial, dua-duanya jalan. Saya memastikan bisnisnya jalan dulu, Mas. Bisnisnya jalan dulu, oke. Jalan dulu, karena kalau bisnis jalan, mengelola community itu mudah. Wait, sebentar. Bisnis harus jalan dulu, maka kalau bisnis jalan, mengelola community itu adalah menjadi mudah. So, the business for whom? For you or for the member? Bisnis untuk Queen Rights dan memberi dampak pada member. I see. Jadi si Queen's Right bisnisnya ini berdampak kepada, dan kalau itu sudah berjalan dan sudah menguntungkan, maka sebetulnya
menguntungkan dalam Untungkan konteks yang lain juga. yang lain juga kan benefit Betul. gitu loh dalam konteks ini, maka kemudian ketika benefit-benefit itu tercipta maka community itu lebih mudah di manage dan Lebih lebih mudah mudah dibesarkan. iya. Kita mau ngasih benefit apa ke komunitas kalau kita nggak punya duit kan? Yang paling challenging dalam memanage komunitas itu kan adalah konsistensi, Mbak. Betul. Istiqomahnya itu. Mm-mm. Karena member itu kadang-kadang ada yang euforia nih, lagi semangat. Tapi lagi kemudian suatu saat 2-3 minggu atau 2-3 bulan berikutnya lagi sibuk apa, ini, dia lupa. Paling datang mungkin cuma seminggu sekali. Habis itu intas 2 minggu sekali. Habis itu lupa dan sejenak. How to manage intensif community, konsistensi ini nih, komitmen ini. Ada dua. Jadi saya memanage itu via regular activation. Baik secara online ataupun offline. Yang satunya lagi memanage via my own platform, IIM Fahima. Apa itu? Berupa blogs atau apa? Konten kan. Di sosial media kan saya create konten. I see. Konten tentang education, konten tentang bisnis, konten tentang personal development. Itu So yang you build your own personal branding juga ya untuk memperkuat si iya, Queen Rights. betul. I see. Jadi bukan hanya Queen Rights-nya sebagai company, corporate brand yang di drive, tapi juga kemudian si personal brandingnya ini ya. Satu hal yang saya perhatikan ya, sebetulnya community ini community apapun tidak akan cukup kuat ketika kita tidak punya satu leader. Kayak World Economic Forum itu kan punya Profesor Schwab-nya di situ gitu kan, atau community lain gitu. Tapi kalau tidak ada satu individu yang mengikat secara value, itu agak susah gitu. Makanya kenapa saya mengembangkan dua-duanya. Queen Rights-nya tumbuh sebagai brand, dikenal publik, dikenal brand, dikenal pemerintah, sayanya sebagai individu yang ikut terlibat pengelola di situ juga tumbuh. Gitu. Capek nggak sih, Mbak? Happy. Nggak, dalam konteks gini. Oke, pertanyaannya gini. Capek apa enggaknya itu dalam konteks membangun personal branding itu kan pertama tidak mudah. Yang kedua, yang paling susah itu kan menjaga konsistensi, mempersepsikan, menciptakan image dan persepsinya kan gitu loh. Kan itu yang capek. Kadang-kadang kita pengen jadi manusia biasa kan gitu loh, misalnya kayak gitu. Sementara Masalahnya saya tidak gimana caranya? yang membuat menjadi mudah adalah saya tidak menjadi orang lain. I'm just being myself. I share my opinion. Oke. I share my knowledge, my wisdom, my experience gitu kan. Jadi saya tidak sedang menjadi IIM Fahima yang di branding, IIM Fahima di situ gitu. Dan di sosial media nggak pakai admin? Sendiri? Kelola Yang sendiri? Queen Rights pakai admin. Enggak, yang personal? Personal enggak. Oh, saya pegang sendiri, cuman komen-komen gitu saya jarang baca sih. Jadi menulis, membagi, habis gitu jarang baca engagementnya yang komen dan sejenisnya. Karena ini interaksinya kan tinggi banget ya. Betul. Interaksinya tinggi banget, apalagi Twitter. Twitter tuh saya kalau sekali nge-tweet bisa 6.000 retweet gitu kan. Jadi kalau pas punya energi aja dilihat satu-satu. Kalau enggak, wah habis energinya di sosmed. Kebayang. Habis ngepost nanti ngurus anaknya sekolah. Iya, teman-teman ini Mbak Iim ini anak-anaknya sebagai komitmen beliau kerja di rumah itu karena komitmennya adalah kemudian bahkan anak-anaknya pun juga semuanya homeschooling. Homeschooling. Jadi benar-benar memang quality engagementnya dengan anak-anaknya itu luar biasa dan kebetulan tadi anak yang pertamanya itu punya interest dan punya eagerness yang sama dengan anak-anak saya untuk meraih pendidikan di luar negeri dan berlomba mendapatkan beasiswa, ceritanya gitu. Jadi kami cukup intens ngurusi dan berdiskusi tentang anak-anak juga nih, urusan kuliah dan sejenisnya. Jadi teman-teman kalau ngobrol sama beliau ini bukan hanya Queen Rights, jadi every topik itu luar biasa gitu. Dan saya sangat amazed dengan pola pikir terutama untuk pendidikan anak-anaknya, karena nggak semua orang tua Indonesia, terutama untuk yang cewek S1 itu punya keberanian untuk mengirimkan anaknya wanita S1 ke luar negeri ya. Itu masih minoritas ya, Mbak Im ya, di Indonesia ya, komunitas ini punya pola pemikiran itu. Balik lagi ke Queen Rights, Mbak Im. Mbak Im, kalau boleh tanya, di luar Queen Rights ada
pekerjaan lain atau ada kesibukan lain atau enggak, Mbak Iim? Apa Banyak. full di sini? Enggak, saya enggak cuma Enggak. Queen Oke. Rights itu 70% ya, 70%. Sisanya kan saya banyak menjadi pembicara di berbagai topik ya. Saya bicara di dalam negeri, di luar negeri juga jadwal saya juga cukup lumayan gitu kan. Terus apa namanya, saya menjadi advisor di berbagai tempat dan lain sebagainya, jadi konsultan juga gitu. Oh, Jadi oke. yang dibilang orang kerja dari rumah nggak sibuk, ya sibuk banget. Lagi mau Ramadan, mau Lebaran. Benar. Oke. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam pengelolaan komunitas? Terutama kita ketika berbicara 200.000 ini, emak-emak itu, apalagi emak-emak gitu loh, apa cewek-cewek, itu apa namanya, pasti banyak aja plus minus aneh-aneh dan sejenisnya. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang senang pasti banyak, yang tidak senangnya? Sebenarnya bukan tidak senang ya, karena saya melihat setiap pengalaman itu memberikan pelajaran gitu. Commute tuh Mas, ya. Setiap pengalaman memberikan pelajaran. Jadi contoh kayak kemarin gitu ya, apa namanya, saya posting apa ya, tentang apa ya, yang kemudian banyak orang ngamuk tentang, oh ini babysitter gitu kan, ada case yang apa, anaknya kena abuse sama si babysitter gitu. Nah, saya itu pagi-pagi bikin konten, postingan, sangat iim banget, yang kalau ngomong itu harus tak tak gitu kan ya. Saya lupa topiknya, itu masih ke-mute Mas. Oke, sorry. Nah, saya lupa bahwa di dalam pembicaraan khusus topik itu kita harus banyak memunculkan empati instead of instruksi gitu ya. Nah, itu sempat diposting 10 menit itu. Wah, komennya banyak yang marah gitu kan. Langsung saya delete. Kemudian tapi saya delete bukan tidak bicara. Justru setelah itu dengan kesadaran penuh saya mencari tahu gitu sebenarnya ada apa yang bikin orang-orang ini marah gitu. Jadi saya membuka pertanyaan. Coba tadi yang marah-marah berikan ini input yang konstruktif ke saya. Gimana saya harus menyampaikan bahwa ada hal-hal penting yang harus dipahami oleh orang tua tanpa ini menyinggung perasaan kalian gitu. Jadi saya dengerin satu-satu, ada saya ajak dialog, yang input banyak banget, ada juga yang marah-marah gitu ya. Marah gitu. Tapi semuanya saya coba untuk respon gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dibilang tidak menyenangkan, bukan tidak menyenangkan, tapi lebih ke pasti ada momen-momen yang kita perlu melakukan langkah korektif gitu. Jadi saya tidak pernah menilai ini menyenangkan, tidak menyenangkan. Ini ada perlu langkah korektif apa yang next harus dilakukan gitu. Iim harus introspeksi apa gitu sebagai seorang founder dan lain sebagainya gitu. Kalau aktivitas hal-hal yang pahit-pahit sih enggak ya, alhamdulillah enggak ya, semua kebetulan saya mengelola komunitas itu juga di usia yang udah cukup matang gitu. Karena mengelola manusia ini butuh kematangan, dan itu kematangan kita itu kan tercermin ya dalam postingan, dalam sikap ketika kita salah dan lain sebagainya, itu kan kelihatan gitu. Jadi saya bersyukur saya ada di sini ketika posisi insya Allah alhamdulillah level kematangan saya juga udah cukup untuk berbicara ke banyak orang gitu. Secara demografik komunitas ini berusia berapa paling banyak? Yang mother Antara 25 sampai 35. 25 sampai 35. Ya, yang mother. Berarti yang mothers lah, yang mothers ya, belum yang ini. Oh, berarti ada kelompok-kelompok, ada grup mothers, ada teenagers juga. Teenagers nggak? Nggak ada. Mostly yang mothers, terus di atasnya yang mothers. Oh, yang lebih matures lagi, yang lebih matures lagi. 40 ke atas. 40 ke atas. Ada nggak pernah kejadian-kejadian yang lucu pada saat berinteraksi dengan mereka, terutama kayak gini ya, terkait dengan stigma joke. Kalau di jalanan itu kan emak-emak ras terkuat di bumi. Kalau nyalain sen ke kiri pasti beloknya ke kanan kan gitu aja. Dan sejenis ada hal-hal yang kayak gitu.
Nah, gini, saya selalu mengencourage ke member ya setiap kali kita ketemu bahwa kita harus menyadari jokes is just a jokes dan we don't have to respond it apa namanya sampai kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran Hmm, gitu. Sebetulnya yang selalu saya sampaikan kemampuan kita berkendara itu sebetulnya nggak ada bedanya sama laki-laki. Ketika selama kita apa namanya trainnya dengan benar, di training sama orang yang benar dan lain sebagainya. Jadi kami tidak pernah menanggapi jokes-jokes kayak gitu karena saya tidak membiasakan di komunitas saya ada yang merendahkan perempuan gitu. Jadi kalaupun kita bercanda sendiri nggak apa-apa gitu, tapi orang lain nggak gitu. Jadi apa namanya message-nya selalu positif, Mas. So we always empower, we always came up with empowering message. Contoh-contoh misalnya kayak gini, dengan sebuah stigma joke yang kayak gitu keseharian gitu loh, bahwa ras terkuat di bumi, kemudian bisa kiri ke kanan, yang tahu cuman Tuhan doang dan sejenisnya. Counternya gimana? Konkretnya kayak gimana waktu kemudian ngajarin ke bersharing dan mengajak mengencourage emak-emak yang tadi gitu atau mothers ini. Mas, baru aja beberapa bulan lalu Queen Raj itu mencari trainer eco safety driving. Oke, apa Yang itu? daftar tuh banyak banget. Pas seleksi juga yang ikutan itu akhirnya kita seleksi terakhir kita ambil cuma 80. 80 orang itu yang ngajar kan IDDC ya. Ya. Jadi nanti orang yang dapat itu kan dapat IDDC certificate. IDDC itu sampai bilang gini, Mbak Iim saya nggak pernahnya IDDC sama Toyota Astra tuh waktu itu yang Mbak Iim saya nggak pernah nyangka bahwa ternyata komunitas perempuan, komunitas Queen Raj itu nggak seperti tipikal emak-emak yang dibicarakan di luar. Mereka bisa loh ngejar. Emang targetnya Toyota itu mau eco safety sampai seberapa? Mau menurunkan ini apa namanya emisi karbon dan sejenis. Hanya sedetail itu. Dan mereka bisa apa namanya berdiskusi dengan sangat lancar, dengan apa namanya sangat educated lah gitu terhadap isu-isu eco safety dan safety driving. Jadi apa namanya stigma itu cuma stigma loh ternyata. Oke. Stigma itu cuma stigma. Katakanlah kalaupun memang ada sebetulnya kebodohan-kebodohan di berkendara itu juga terjadi pada laki-laki. Tapi yang diangkat itu kan kebanyakan perempuan. Kenapa? Karena kita cenderung membuat jokes pada yang lemah. Ya. Nah, itu That's yang the point. Sebenarnya itu poin utamanya sebenarnya di situ root cause-nya. Karena joke itu paling enak dan paling gampang dibikinnya terhadap untuk subjek mentargetkannya kepada yang lebih lemah. Karena jadi kalau kita kemudian tunjukin. kalau kemudian kita membuat joke kepada yang lebih kuat, jangan-jangan dituntut balik kita. Iya, dituntut balik gitu. Nah, dengan adanya kemarin edukasi road safety, kita tunjukin ke luar bahwa ibu-ibu yang berkendara itu adalah ibu-ibu yang pintar. Kita ngerti cara menghemat bensin, kita ngerti cara menjaga lingkungan, kita ngerti cara menjaga keselamatan dan lain sebagainya. Jadi that kind of mindset yang kita terus tanamkan ke community member. Jadi nggak ada tuh cerita sen kiri belok kanan gitu. Kalau ngomong kayak gitu di komunitasnya Queen Raj, disikat itu. Gitu. Jadi spiritnya udah kayak gitu. Mereka udah aware. Gitu. Okay. And then thereafter your hard work, community membesar, suddenly kemudian direcognize dan kemudian dikasih appreciations untuk kemudian berangkatlah mewakili Indonesia di World Economic Forum di Davos dan di mana-mana. Gimana ceritanya itu? Kebetulan itu saya kan memang sebelum Queen Raj ya, saya dengan bisnis digital, saya kan termasuk salah satu orang yang pertama membawa tren digital marketing ke Indonesia. Saya sama Pak Lukman kan waktu itu kan. Ya, betul. Impact-nya kan cukup besar karena waktu itu kami mempengaruhi industri.
ngajar ke corporate dan lain-lain, itu membuka mata tentang digital advertising, itu saya salah satu di antaranya. Dan dari situ mendapat penghargaan sebagai Young Global Leaders of World Economic Forum. Young Global Leaders itu adalah 40 pemimpin muda di seluruh dunia. Jadi WEF itu punya ininya, quote unquote mata-matanya lah, untuk memantau di berbagai negara, 40 leaders dari 40 negara di seluruh dunia yang punya bisnis sekaligus menciptakan impact di masyarakat. Nah, itu saya dapat di situ. Dari situ kemudian masuk menjadi membernya WEF dan YGL namanya itu. Dari situ kemudian lanjut bikin Queen Rights gitu. Nah, kan namanya udah masuk dalam radar nih, dalam radar gitu, sehingga apapun yang saya lakukan itu akan nyampe itu ke WEF gitu. Sehingga di satu titik saya diundang dulu tuh ke Jepang, kemana lagi gitu ya, saya lupa gitu. Sehingga dan di situ semua saya proactively menunjukkan visibility. Membernya banyak soalnya kan. Jadi bagian dari pentingnya membangun network itu adalah untuk menunjukkan visibility kita gitu. Bagaimana menunjukkan visibility adalah dengan saya menyodorkan diri, saya nawarin, saya mau nih, saya jadi pembicara di Cina nih gitu. Atau di Brazil atau di mana gitu. Dan ternyata semua yang saya request dikasih gitu sama mereka. Wow, iya, tapi kan jelas karena value propositionnya jelas. Betul. The pioneer of the riders and drivers for females di dunia kan, punya platform community yang besar, dan artinya kan value propositionnya jelas, makanya kemana-mana diterima dong ya. Diterima. Setelah itu. Dan bahkan saya sampai bicara di Nissan Future, itu event F1-nya Nissan paling gede di seluruh dunia, di Hong Kong, itu saya bicara di sana sebagai di Hong Kong malah, bukan di Jepang ya? Di Hong Kong waktu itu yang lupa gitu ya. Setelah dari situ puncaknya diundang di Davos. Nah, itu di Davos itu juga dadakan. Jadi gini, karena emang orang-orang udah tahu kan saya fokusnya di road safety gitu. Saya sampai di Davos katakanlah hari Kamis. Itu eventnya katakanlah mulainya Senin gitu ya. Itu hari Jumat tuh saya baru dapat email. Iim Fahima, we require you to speak at our event together with Commissioner of Volkswagen, President of FIA gitu-gitu pada hari Senin gitu kan. Kalau orang mentalitasnya aku harus siap kan pasti aduh, gue siap apa ini? Padahal saat itu topiknya adalah autonomous industry. Oke. Itu bukan topik yang saya paham. Oke. Tapi kan deket lah ke mobil, autonomous kan deket ke mobil lah. Akhirnya kan sekarang autonomous car kan gitu loh. Autonomous car. Akhirnya ya udah dalam 2 hari itu di Davos saya belajar gitu kan. Materi saya telan semua sampai akhirnya bisa lah bicara itu di depan apa Presiden FIA dan lain sebagainya, dan sangat direspek. Dan setelah itu saya bahkan masuk ke FIA. Oh ya? Iya, jadi Wow, FIA itu mengundang saya di berbagai regional event, global event gitu-gitu. Karena di FIA sendiri belum pernah ada fokus pembicaraan tentang road safety for women. FIA itu teman-teman adalah Federation International of Automotive ya? Automobil ya. Automobil ya, di dunia ya. Yang punyanya dulu sih zamannya Jen Todd ya. Yang Ya. suaminya si siapa tuh? Yang pemain film Malaysia yang dapat Oscar tuh. Iya, cewek ya. Michelle Yeoh. Michelle Yeoh, iya, Michelle Yeoh. Saya diundang sama Michelle Yeoh sama Jen Todd untuk bicara di berbagai programnya FIA bahkan UN. Wow. Dan setelah itu semakin Queen Ride semakin powerful lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang. Apa yang akan event terdekat baik nasional maupun globally atau internationally? Internasional kalau ini event rutin di mana saya akan ada selalu di Swiss ya untuk sharing tentang the future business. Kalau yang Queen Ride sendiri kita ada berbagai activity dengan grup Astra ya, saat ini kan Astra kan the biggest automotive company di Indonesia. So Queen Ride mereka ada dengan Toyota, ada dengan Honda, ada dengan Astra Agro dan lain sebagainya. Itu semuanya jalan itu. Wow, keren banget. Mbak Im, what is the next
apa namanya dream. Lu kan gue tahu banget lah dreamers tapi juga achievers gitu loh. Pengen ini tapi juga achievers di situ. Tapi lu tipikal yang sudah mature, solid. Jadi step by stepnya itu solid banget gitu loh. Bukan yang randomly experimenting ini yang terlalu liar di situ. What is your next dream setelah Queen Ride, setelah Davos, setelah many thing events untuk perempuan ini? Apalagi yang mau dibikin? Karena Saya modalnya kan udah gede nih, udah 400.000 sekarang kan gitu loh, alhamdulillah. komoditinya. Ah, ah. Gini, kalau biasanya kemarin-kemarin saya bikin bisnis ada yang dijual, ada yang ditutup apa gitu ya. Yang ini tuh sekarang saya lebih ngeliatnya gini. Saya tuh kan tumbuh dari latar belakang keluarga yang punya social impact. Jadi yang dukung saya dari bapak itu adalah foundernya Yayasan Sultan Agung di Semarang. Yayasan Sultan Agung itu ada rumah sakit, ada sekolah dari TK sampai universitas. Yang kakung dari Buya itu dari ibu itu adalah ulama yang menciptakan salam penutup NU wabillahi taufik wal hidayah gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Sampai iya kita ya, tarik gitu oke. kan, iya itu kan yang saya itu yang bikin. Jadi Hmm. saya tumbuh dengan role model yang memberikan impact jangka panjang. Nah, kalau ditanya next-nya apa, saya akan memastikan bahwa apapun yang saya kerjakan akan memberi manfaat pada masyarakat dan syukur-syukur bismillah insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi tabungan saya di akhirat di masa Amin, depan. amin. So I think teman-teman ini Mbak Iim ini sama saya itu ada sedikit irisan. Saya nggak tahu sedikit apa banyak. Karena sama-sama kemudian berbagi, kemudian sama-sama punya passion education, sharing and education. Cuman beda subjek dan beda topik gitu loh. Beda subjek dan beda topik. Nah, saya masih ingat ketika flashback kenapa kemudian saya mengambil safety defensive driving course certificate pada saat itu sebagai trainer. Karena waktu itu saya berpikir cuman simple. Satu adalah safety itu adalah kemudian universal language dan universal needs dengan standar yang sama di seluruh dunia. Even signboard, safety, dan itu seluruh dunia sama kok di situ. Kemudian yang kedua, safety itu adalah the needs of the very universal globally juga di situ. Nah, kemudian saya punya belief bahwa waktu itu saya pernah menulis di tahun-tahun 2000 awal itu dan dimusuhi banyak orang ketika komunitas populasi pemotor di Indonesia itu menjadi tinggi. Bahkan saya pernah nulis kayak gini, tulisan saya. Judulnya itu adalah pengendara motor itu sudah dan akan menciptakan degradasi norma dan budaya bangsa. Dan bisa terlihat ada peradaban kebudayaan sebuah bangsa itu sebetulnya bisa terlihat dari lalu lintas dan dari kemudian pengendara kendaraan bermotor selama pada saat itu. Wah itu yang komunitas pengendara motor ngamuk di blogs gue tuh zaman tahun 2004 gue udah punya blogs kan gitu loh. Ngamuk di gue. Padahal faktanya sebetulnya kan terlihat seperti itu kan tercermin seperti itu. Nah, saya hanya membayangkan bahwa kemudian 400.000 komunitas yang tergabung di Queen Rise ini akan menjadi sangat powerful dengan mimpi-mimpi yang nanti ke depannya lagi Mbak Iim akan bikin gitu loh. Apalagi saya sekarang punya kegelisahan satu Mbak Iim, terus terang. Di mana kemudian demografi Indonesia 35 tahun usia sampai 35 tahun itu adalah ada sekitar hampir 67% dari total population. Dan separoh mirip separoh jumlahnya itu adalah perempuan di situ. Nah, bahwa education itu menjadi sangat penting sehingga kemudian saya berpikir bahwa kekuatan Queen Rights ini saya melihat begitu sangat powerful ke depannya, terutama how to educate, how to empower perempuan dari sisi pendidikan. Karena saya masih punya belief bahwa madrasahnya anak-anak itu adalah ibu kan gitu loh sebetulnya. Sekolahnya anak-anak itu adalah ibu. Nah, kalau kita kemudian bangsa ini mau era keemasannya tahun 2045 harusnya kan memulai dari sini nih. Mbak Iim, apa yang pengen dilakukan dengan segera atas cita-cita bangsa ini meraih era keemasannya di tahun 2045 ini?
dengan demografi yang seperti tadi? Sebenarnya challenging ya, challenging karena ketika kita bicara naik level itu yang kita harus siapkan itu banyak. Kita nggak bisa mengedukasi ke anak kalau kita tidak mengedukasi kepada orang tua. Karena at the end yang memegang otoritas adalah si orang tua gitu. Makanya kenapa di Queen Raj itu selain melalui postingan-postingan personal saya juga banyak mengadakan edukasi-edukasi tentang pendidikan gitu, tentang pendidikan. Kita kerjasama lah dengan berbagai organisasi gitu ya. Dan pendidikannya bukan hanya pendidikan yang mengarah kepada family life education, tapi sampai financial literacy dan lain sebagainya. Karena gini, mau dieducate seperti apapun, kalau dari sisi finansialnya dia tidak matang, ini kemungkinan goyahnya besar gitu. Jadi bagaimana caranya supaya orang-orang yang terlibat di Queen Raj ini bisa meningkat juga secara ekonomi, itu yang sedang dikelola sekarang gitu. Jadi bukan sekedar knowledge tapi juga skill, network untuk mereka bisa sama-sama ini leveling up gitu. Nah, ini yang sedang digarap sama tim dengan bekerja sama dengan berbagai brand. Makanya kemarin ada trainer perempuan, ini nanti ada lagi sama insya Allah sama Honda, ada education financial literacy sama Astra Finansial dan lain sebagainya. Itu merupakan medium yang saya personally gunakan, Queen Raj juga gunakan untuk pelan-pelan nih kita angkat bareng-bareng gitu. Dan bukan cuma dampak knowledge, tapi bagaimana sampai menciptakan dampak ekonomi. Karena saya gini, kekuatan ekonomi itu jadi fondasi ya untuk kita bisa bergerak. Hidup kita itu akan lebih lebih mudah terarah ketika kita secara ekonomi juga nggak goyah gitu. Gue selalu mengistilahkan gini. Pertama, benahi dulu urusan perutnya. Jangan bikin lapar, jangan biarkan mereka lapar. Kemudian kasih ilmu agar tidak dipolitisasi. Betul, betul. Kan gitu ya? Ya, saya pikir secara prinsip kita sama, Mas. Nah, saya gunakan platform kita memang platform ini untuk itu gitu. I see. Oke, gila nggak kerasa loh. Udah sejam. Kita ada beberapa pertanyaan udah masuk. Mungkin biar kita kemudian efisien juga untuk kelola waktunya dan nggak terlalu ini juga molor. Tentunya harus tepat, nggak boleh kepanjangan gitu. Nah, ada 2 pertanyaan nih, Mbak Iin. Yang pertama adalah dari Muhammad Kasim. Selamat sore Pak Hadi dari Jalan Melati 30H Cilandak Barat. Oh, lengkap banget. Oke. Nanti saya kirim parcel gitu. Semoga masih ingat. Oh, oke. Mudah-mudahan. Oh, iya. Apa kabar Mas Kasim? Iya, Mas Kasim saya ingat dong tentu. Oke. Sama Pak Subiaktu kalau nggak salah. Oke, Mbak Iim, salam kenal. Masya Allah, kalau lihat Mbak Iim langsung ingat sama Om Nukman, almarhum. Dulu kami pernah garap proyek bareng dengan Om Nukman, almarhum, dan sering makan siang bareng di kantor. Ini berarti Mas Kasim ininya timnya Pak Subiakto, Pak Bi. Nih. Mbak Iim, pertanyaannya saya to the point aja. Kendala utama dan pertama yang dihadapi saat mendirikan Queen Rights ini apa? Mungkin tadi sudah sempat dijawab. Kemudian untuk proyek sosial, bagaimana cara meyakinkan khususnya brand-brand besar itu untuk bisa berkolaborasi? Oke. Kalau kendala utama tadi saya udah cerita di depan ya. Betul. Tadi sudah cerita. Harusnya sudah oke. Mungkin yang kedua Ya. pertanyaannya. Proyek sosial bagaimana meyakinkan khususnya brand-brand besar. Gini, background saya kan advertising, Mas. Gitu. Jadi saya mengemas sebuah social movement dengan pendekatan-pendekatan yang kreatif dan insightful. Nah, pendekatan-pendekatan yang kreatif, insightful, campaignable ini yang kemudian kita jual ke brand. Ini akan menciptakan dampak sekian banyak gitu. Do you want to chip in or not gitu? Do you want to tap in or not gitu? Nanti impact-nya yang akan kalian dapat ini.
pada saat yang sama saya kolaborasi juga sama government apa segala macam. Jadi brand dan government jalan bareng sehingga ini menjadi sebuah apa namanya social movement, bukan social movement kecil gitu, tapi gerakan bersama-sama oleh berbagai brand besar, kemudian juga ada pemerintah, menterinya datang, bahkan sampai presiden datang gitu. Jadi cara meyakinkannya adalah dengan kita gini, sebenarnya pengaruh my personal brand dan apa namanya pengalaman saya sebelum-sebelumnya itu ngaruh banget ketika saya bangun Queenrad. So I did not start from zero. I see. Tim Fahima start ini sudah dengan network dan pengalaman yang sudah cukup waktu itu gitu ya. Jadi saya datang misalkan ke brand X itu, saya langsung ketemu CEO-nya. Karena dia udah ngerti kan, udah punya Im Fahima udah punya track record gitu. Ya. Mau bikin ini, Pak, ini. Oh ya udah. Oke, Im. Cakep, kita taruh 500 juta. Pak, saya mau bikin ini ke CEO yang lain. Oke, Im, saya mau taruh 1 M. Pemerintah ikut terlibat, Im, nanti saya mintain duit nih ke sini ke brand ini. Jadilah terkumpullah funding sekian M gitu untuk kemudian kita bikin sebuah movement bersama gitu. Jadi memang harus ada ini. Ada satu pertama ada track record ya. Pertama kita kalau mau bikin sesuatu, kamu track recordnya apa? Sudah punya story apa sebelumnya gitu. Success story apa? Kemudian dari situ digabungkan dengan network yang kita punya gitu. Saya nggak ngerti tadi saya bilang saya nggak ngerti itu ilmu road safety. Saya undang aja expert-expertnya gitu kan. Tugas saya bukan mikirin road safety. Bahkan nggak bisa nyetir dan nggak bisa bawa motor gitu. Ini SIM A sama SIM C aja suka lupa gitu. Ini yang mana gitu kan. Expertise. Jadi gini, kita harus tahu expertise kita di mana dan mainkan peran di situ gitu. My expertise is on building brand. My expertise is on engaging high level people. Ya. Kemudian mengkolaborate mereka menjadi sebuah gerak. Expertise saya di situ. Yang lain kayak ngomongin ilmu road safety, ya undang aja orang IDDC gitu kan untuk ngajar dan lain sebagainya. Mau kredibilitas lebih besar, panggil apa namanya dari kepolisian, dari Kemenhub dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kolaborasi. Iim Fahimnya tugasnya apa di belakang layar, membangun Mbak orang-orang. Iim adalah tugasnya menjadi orkestratornya. Betul. Yang punya ide, yang punya inisiatif dan mengorkestrasi semuanya. Dari situ kuncinya. Sisa yang lain teknis-teknis, bukan core-nya adalah dikolaborasiin dengan orang-orang yang memang ahlinya di situ. Betul. Seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan kedua, kaitannya hampir mirip nih. Cuman mungkin ada pertanyaannya, mungkin nanti terjawabnya adalah tentang izin bertanya Kak Iim dari Pak Jumadi dari Aceh. Apa challenge Kak Iim dalam roadshow berbisnis? 100% pemuda biasanya ingin berbisnis atau menjadi bos muda. Nah, kendalanya adalah dialami ketika memulai itu adalah financial. Bagaimana Kak Iim membangun bisnis pertama ini sebagai Queenrad? Apakah dari privilege atau Kak Iim dari nol pernahkah mendapat funding dari pemerintah? Mungkin ini poinnya tentang privilege ya, di situ. Tentang privilege ini pertanyaannya. Sebenarnya tadi udah sempat terjawab, tapi privilege-nya titiknya adalah privilege-nya terbangun dari pengalaman sebelumnya ya. Iya. Jadi kan saya nggak bangun Queenrad dari nol gitu. Karena semua track record saya sudah terbangun paling nggak 10 tahun itu ada kan. Saat itu ya pas bangun Queenrad itu 10 tahun ada gitu dan mendapat banyak exposure dan yang saya bangun saat itu kan juga apa namanya dampaknya ke masyarakat, ke industri cukup besar dan dari situlah kemudian dipakai itu kekuatan modal yang sudah dipunya itu buat nyari duit, bikin ide, menggerakkan publik, menggerakkan government, menggerakkan kira-kira kayak gitu. Dan apakah itu privilege? Itu sesuatu yang dibangun sih. Ya, tapi ketika tahapnya di Queenrad yang pada saat pertama kali dibikinnya itu privilege, tapi privilege dari hasil kerja keras sebelumnya kan gitu loh. Belum ya, betul. Iya kan di situ. Nah, kemudian apa namanya yang menjadi penting kita tahu di mana strength point-nya kita dan kita menempatkan diri sebagai apa dan kemudian bagaimana mencari kolaborator yang mengisi kekurangannya kita kan di situ. Pujinya di situ kan. Betul. And then the first project nggak pakai duit sendiri kan? Nggak pernah, Mas. Saya tuh nggak pernah bikin bisnis pakai duit sendiri. Ngapain? So, that's the key point Pak Mas Jumadi.
bahwa ke Mas Jumadin bahwa kemudian terkait privilege atau tidak privilege adalah pada akhirnya kalaupun punya privilege tapi nggak punya inisiatif, ide, kreatifnya nggak bagus juga dan nggak dapat di buy in idenya oleh si yang akan mensupport kita atau si target supporternya kita kan nggak jalan juga. Tadi kuncinya berarti sebetulnya adalah di ide creation-nya kan. Kreativitas karena Exactly. platform ini jadi salah satu saya sebut kunci untuk mengelola sebuah platform supaya tetap hidup adalah kreativitas. Nah, kreativitas ini nanti turunnya jadi strategi bisnis, jadi konten, jadi strategi engagement dan lain sebagainya. Jadi memang kunci pertamanya adalah kreativitas. Dan kalau ditanya challenge terberatnya apa, memastikan kita terus-menerus kreatif itu tidak mudah. Yes. Dan capek ya. Kadang-kadang ya. Iya, nah makanya Menjadi seorang yang di depan terus, inovator terus dan kreatif terus capek ya gitu. ada Kadang-kadang lebih strateginya, gampang kan? kadang-kadang yang paling gampang nyontek yang di depan kan gitu. Gimana strateginya? Ada strateginya. Oke. Partnership. I see. Oke. Kalau saya kelola semuanya sendiri nggak kuat. Jadi saya punya partner-partner yang kuat untuk mikirin strategi, mikirin kreatif dan lain sebagainya. Dan saya melihat di grand level aja gitu. Saya sekarang posisinya lebih ke membangun network, memastikan ini di-approve sama klien, terus memastikan strategi ini sesuai tepat sasaran atau enggak, tapi detail-detail yang lebih dalam kayak kreativitasnya kayak gimana itu tim semua. Dan itu yang dimiliki oleh partner. Jadi saya udah nggak lagi ngelola manusia banyak. Kalau dulu kan ngelola ratusan orang gitu ya, tim gitu ya. Sekarang ngelola community-nya, partner-partner ngelola ininya, apa namanya, bisnisnya dari sisi strategi gitu. Wow, keren. So I think we are very close to the end of the time. So Mbak Im gini, orang kadang-kadang kan gitu loh, bingung nyari kerja susah, pengen bisnis tadi nanya privilege, pakai modal apa enggak. Sementara ini ada satu opsi yang lain lagi nih tentang social planner. Bahkan ngelihatnya dari sebuah bikin platform nggak pakai modal tentang sebuah kreativitas. Oh ada problematika di kelompok masyarakat, problematikanya itu kemudian dikumpulkan menjadi sebuah komunitas. What is your closing statement yang bisa mengencourage kita ini? Sebetulnya pada akhirnya semua kembali pada inisiatif. Ya, kita punya inisiatif apa? Nah, inisiatif ini yang kemudian kita eksekusi untuk menjadi sesuatu, untuk kemudian kita jual gitu. Sebenarnya ketika kita bisnis apapun, pada akhirnya oke, produk harus deliver bagus, iya gitu. Itu kan udah bukan sesuatu yang harus kita diskusikan lagi gitu. Tapi bagaimana sebuah produk itu bisa terus menjadi relevan, bisa terus tumbuh, terus hidup, itu semua kekuatannya ada pada kreativitas dan inisiatif dari foundernya gitu dan timnya gitu. Ini yang saya pikir teman-teman semua yang sedang berusaha membangun atau sedang mengelola, ketika kita sudah ada di top level, pastikan energi terbesar kita adalah untuk memastikan inisiatif-inisiatif ini terus tumbuh. Kreativitas ini terus tumbuh. Hal-hal yang sifatnya teknis kita serahin aja ke tim. Bukan berarti kita lepas tangan, enggak ya. Bukan kita nggak bisa. Kita tuh nggak bisa lepas tangan dalam bisnis. Tapi pastikan kita punya energi yang lebih untuk berpikir strategik, instead of kita mengalokasikan energi kita untuk hal-hal yang terlalu detail. Jadi nggak ada lah ya itu yang ke motivator yang kadang-kadang suka faking motivations dengan menyatakan autopilot gitu ya. Bohong. Nggak ada. Sunatullahnya nggak ada lah ya yang kayak gitu ya gitu loh. Orang terkaya di dunia Elon Musk aja masih kerja lah ya gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, Elon Musk itu CEO Astra, top Astra aja tidur cuma 4 jam. Nah, gue mau tutupnya dengan pertanyaan ini. Mbak Im, kalau orang-orang pebisnis yang profesional, Pak CT juga tidur 3 jam, ini dan sejenisnya, Mbak Im tidur berapa jam sehari semalam?
berusaha sehat ya kan, karena saya kan yang diurusin nggak cuman bisnis gitu. Jadi berusaha paling enggak itu 6-7 jam saya dapat. Tapi tidak pernah bisa dibilang sekarang itu sudah mulai agak jarang itu ketemu di titik ideal. Karena kan saya harus olahraga ya, Mas. Karena kalau olahraga apalagi ke lifter gitu ya. Saya kan Ya. ini di nge-gym itu. Itu minimal tidur tuh harus 6 jam. 6 jam ya. Gitu. Jadi saya harus ngejar gitu. Dan saya udah mulai jarang tuh yang bisa 6 jam non-stop gitu. Biasanya 3 jam bangun, kerja, ngapain, apa-apa, tambah lagi 3 jam gitu. Oh gitu ya. Bisa begitu ya diatur ya. Gua Dipaksa, nggak bisa tuh. Kalau saatnya udah bangun ya udah bangun. dipaksa. I see. Pantesan kemudian teman-teman bisa ngelihat ya. Kemudian Queen Ride benar-benar terlihat dari wajahnya sangat Queen. Ya kan? Glowing, cemerlang, selalu positif. That's what I love from your character and your apa namanya teladan profil wanita modern Indonesia yang muslimah tapi modern Amin. di situ. Muslimah nge-gym. Iya makanya modern muslimah di situ. So Mbak Iim, thank you banget. Waktunya sudah apa namanya sudah menjelang detik-detik jam 5 juga. Sudah saatnya kita mempersiapkan apa namanya menjelang buka bersama, buka puasa bersama keluarga tentunya. So terima kasih waktunya. Saya yakin sekali, saya pribadi, walaupun kita sering ketemu, hari ini lebih intensif dan lebih intim dan panjang 1,5 jam kita ngobrolnya. Walaupun nggak personally physically ketemu, biasanya kita ketemu fisik, tapi hari ini yang gue bahkan banyak belajar how to build the community, how to start the business in regard to the social entrepreneurs model dan sejenisnya. Wow, gue thank you banget. Mudah-mudahan Saya bisa juga memberikan terima kasih. inspirasi kepada yang lain dan audiensnya, yang teman-teman yang juga nantinya menyaksikan. Mbak Im, thank you banget, sehat-sehat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kalau sebelum Lebaran bisa ketemu, insya Allah lebih nanti mengucapkan lagi. Tapi kalau enggak ketemu, mohon maaf lahir batin. Sami-sami. Semoga Lebarannya lancar sampai 5 Amin. hari ke depan Ya. mendapatkan berkah dan apa namanya kualitas sisa 5 hari puasanya yang terbaik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk semua yang hadir di sini dan juga Mas Hadi. Terima kasih untuk platformnya untuk saya bisa sharing. Mudah-mudahan bermanfaat dunia Insya Allah. akhirat. Amin. Insya Allah. Salam buat semua, buat kakak, buat Kai. Nih, Oh, nih. ada. Halo. Hey, apa kabar? Hai. Pesawat kertasmu masih ada di ruangan kerjaku loh. Oh, iya dong. Nih, Wah, tuh dia pesawatnya. Jadi anak bungsu kedua Mbak Iim ini laki-laki sangat passionate dan interest hobi apa namanya? Bikin origami ya namanya dari tentang model-model pesawat. Dan saya pernah dikasih 3 waktu itu dan sekarang saya simpan di koleksi di ruang kerja saya di rumah. Salam buat keluarga, Mbak Iim. Terima terima kasih. kasih. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Mbak Erlin. Mbak Erlin, silahkan. Ya, terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Mbak Iim, terima kasih banyak. Sangat menarik hari ini, very insightful juga. Nggak kerasa kita ngobrol udah sampai jam 5, udah mendekati waktu berbuka puasa. Dengan sesi ditutupnya hari ini, saya juga ingin menyampaikan kalau ini merupakan sesi terakhir di sesi Talk to Expert terakhir di Ramadan 2024 ini. Mungkin next-nya ada program apa lagi, kolaborasi dengan siapa lagi, berbicara dengan expert yang mana lagi, nanti akan diinfokan di sosial media kami di powercommerce.asia. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang tadi ketinggalan ataupun belum sempat hadir, nanti kita akan share lagi videonya di YouTube Powercommerce Asia. Nanti akan kami infokan via sosial media maupun via email. Terima kasih. Izin kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.